Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur kayu beranggotakan Muhtar Sidik, Muhammad Ari Azaki, Asmana, Muhammad Dipan Aldi, Atep Ridwan. Adapun kayu yang kami ambil yaitu dari pohon pinus. Selanjutnya pengertian kayu pinus yang akan dipaparkan oleh Saudara Lesmana. Kayu pinus. Pinus dan cemara merupakan pohon dalam satu jenis yang sama, yaitu jenis Coniferous evergreen. Coniferous evergreen adalah jenis pohon yang tumbuh membentuk kerucut dan memiliki daun berwarna hijau sepanjang tahun atau tidak berubah warna mengikuti musim. Pohon pinus umumnya tumbuh dan berkembang secara bergerombol. Kondisi tanah yang cocok untuk pinus yaitu tanah asam, berpasir, dan memiliki serapan air yang baik. Kawasan hutan tersebut dapat ditemukan di daerah dataran tinggi dan bersuhu 18 derajat Celcius hingga minus 3 derajat Celcius. Selanjutnya habitat pohon yang akan dipaparkan oleh Saudara Ripan. Selanjutnya untuk habitat pohon pinus, yang pertama, pinus mampu tumbuh di berbagai ketinggian, akan tetapi tempat terbaik untuk perkembangannya berada di ketinggian 400 hingga 2000 mdpl. Pohon pinus yang ditanam di ketinggian kurang dari 400 mdpl akan tumbuh tidak optimal karena suhu udara terlalu tinggi. Curah hujan yang dibutuhkan pinus berkisaran 1.200 hingga 3.000 mm per tahun dengan jumlah bulan kering 0 sampai 3 bulan. Tanaman pinus di Pulau Jawa umumnya tumbuh di kawasan dengan ketinggian lebih dari 300 mdpl dengan curah hujan 4.000 mm per tahun. Tinggi rata-rata pohon pinus adalah 15 sampai 45 meter. Sebenarnya, pohon ini memiliki masa hidup yang sangat panjang, yaitu sekitar 100 hingga 1000 tahun. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan pohon pinus yang tumbuh sangat tinggi hingga 80 meter. Kemudian untuk asal dan sebaran, awalnya tumbuhan pinus tumbuh di kawasan Old World atau dunia lama, meliputi Eropa, Mediterania, Asia, hingga akhirnya menyebar ke kawasan lain yang disebut New World atau dunia baru, yaitu Amerika Serikat, Kanada bagian timur dan barat, Meksiko bagian utara, Karibia dan Araucaria, Amerika Selatan. Di Indonesia, pinus tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruh Jawa. Di Sumatera, pinus ditanam sejak tahun 1921 dan di Jawa sejak tahun 1931. Di Indonesia memiliki satu spesies pinus asli yang berasal dari daerah Sumatera, tepatnya di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Spesies pinus ini dikenal dengan nama Sumatran pine atau Pinus mercusi Jung et de Vries. Selanjutnya, kelas kayu dan umur panen pinus yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhtar. Ya, untuk kelas kayu dan umur panen, satu, pohon pinus merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu. Kayu yang dihasilkan oleh pohon pinus termasuk kategori kayu ringan sedang dengan berat jenis sekitar 0,45 sampai 0,7
skala kuat dan awet. Kayu pinus berada pada kelas kuat 2 hingga 3 dan kelas awet 4. 2. Kayu pinus dapat diperoleh dari pohon yang telah berusia 15 tahun. Umumnya kayu ini dimanfaatkan untuk bahan baku furnitur, mebel, perabot rumah tangga, kayu lapis, batang korek api, bahan mainan anak, dan pemanfaatan lainnya. Selanjutnya, kelebihan kayu pinus yang akan dipaparkan oleh Saudara Atep Ridwan. Kelebihan kayu pinus. Yang satu, bahan baku furnitur kayu pinus memiliki kualitas yang baik dan struktur serat kayu yang halus sehingga mudah diolah dan dijadikan produk mebel. Yang kedua, bahan baku kertas dan alat tulis. Sifat kayu pinus yang halus dengan tingkat kepadatan dan kerapatan yang rendah membuat kayunya mudah dihancurkan dan diproses menjadi kertas dan pensil. Yang ketiga, bahan baku kerajinan dan peralatan. Sama halnya dengan furnitur, sejumlah barang kerajinan tangan seperti miniatur mainan, aksesoris, sumpit, dan korek api merupakan hasil olahan dari kayu pinus. Yang keempat, bahan baku peti kemas. Peti kemas yang sering digunakan untuk distribusi ekspor-impor biasanya menggunakan palet atau packing kayu yang terbuat dari kayu pinus. Nah, adapun video yang kami dapatkan dari itu tentang pemotongan kayu pinus yang akan dibuat langsung dari pohon, diambil lalu dipotong-potong menjadi selembaran. Nah, adapun ini pengolahan dari pohon pinus dan kayu pinus bisa dijadikan kursi dan meja. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa dipaparkan dari PowerPoint yang kami buat, bahwasanya kelebihan dan penggunaan